film dari saya yang orang memang yang bukan dengan latar belakang film, banyak sekali hal yang ingin saya ketahui tentang dunia perfilman gitu kan ya. Boleh dong ceritain sedikit awal mulanya Teh Nia terjun ke dunia perfilman tuh bagaimana sih? Dari kecil aku tuh hobinya nonton film. Waktu itu Blok M Plaza yang di Bulungan itu masih New Garden Hall, dekat rumah nenek aku di Jalan Bulungan, dan jalan kaki tuh kita setiap hari nonton film segala macam. Ketika kita biasa nonton film, kita langsung berpikir ya sebagai anak kecil dan kemudian sebagai remaja, ini cara bikinnya gimana gitu. Dulu belum ada sosial media, belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Jadi satu-satunya aku pikirin aku mesti sekolah untuk bisa membuat ini gitu. Tahun 88 aku lulus SMA, aku sekolah film ke Amerika. Lalu pulang tahun 93 sampai Indonesia, industri film nggak ada. Jadi adanya iklan. Jadi aku terjunnya ke iklan dulu karena bikinnya masih pakai roll film nih. Ini kayak roll film mungkin yang lain nggak tahu ya. Ini adalah roll film. Kalau dibuka ini ada reelnya, celluloid gitu kan. Jadi dulu bikin iklan pakai film. Jadi aku pikir yang penting I can practice my craft gitu. Kemudian reformasi 98 bikin film yang tadinya harus wah izinnya ribet, tiba-tiba plung nggak ada Kementerian Penerangan lagi. Akhirnya aku mengadaptasi film Cabaukan. Di tahun 99 aku mendapatkan rights novelnya. Kemudian tahun 2099 sampai 2000 akhir riset, prep segala macam, dan kita syuting di 2001. Oke, jadi film pertama Teh Nia adalah Cabaukan. Betul. Oke, dalam proses pembuatan film pertama itu Teh Nia bertugas sebagai apa? Produser kah, sutradara kah, penulis kah? Produser, sutradara, dan penulis. Jadi rangkap 3 guys. Rangkap 3, karena kalau di industri perfilman, kalau kita lihat kredit title, kalau habis nonton film tuh tungguin sampai kredit title-nya selesai ya. Biasanya aku dari kecil begitu. Aku lihat, oh misalnya Martin Scorsese. Oh dia produser juga. Oh dia nulis juga, tapi directed by Martin Scorsese juga gitu. Jadi footprint-nya bisa ada di mana-mana sebenarnya. Sutradara dan penulis naskah itu membutuhkan skill khusus nggak sih untuk bisa membuat film? Tentunya gitu. Jadi ketika aku pulang ke Indonesia tahun 93 aku bekerja di iklan, aku jadi asisten sutradara dulu, ya kan? Sutradara iklan zaman itu bule-bule semua, import dari New Zealand, Australia, Amerika, aku astradanya gitu, asisten sutradara. Jadi walaupun di sekolah aku belajar directing, aku belajar script writing, aku belajar production management, tapi kan aku anak bawang banget gitu. Jadi ya melihat dan jenjang karirnya harus jadi asisten sutradara dulu. Gitu. Bertahun-tahun aku jadi asisten sutradara walaupun hanya bikin iklan 30 detik 1 menit, tapi sebenarnya budget iklan zaman dulu tuh besar sekali ya. Karena kan sutradara luar segala macem. Sehingga ketika aku udah memutuskan membuat film, aku juga tahu cara interview calon astrada aku. Aku tahu kualitas apa nih yang aku mau cari sebagai asisten sutradara. Bagaimana dengan penulisan naskah? Kalau misalnya kita sebagai orang yang belum punya pengalaman mau menulis naskah, apakah itu seperti nulis novel atau seperti nulis cerpen atau ada pakem-pakem tertentu untuk bisa ditawarkan ke produser? Kalau aku kuliah di New York ya, aku kuliahnya itu ada 1,5 tahun, berarti ada 3 kelas penulisan skenario. Jadi bayangkan 1,5 tahun belajar nulis skenario, ya kan? Pak, dengan 1 semester kita pasti ngambil kreditnya nggak cuma skenario kan, gitu. Jadi Fafa kan dosen, jadi bisa kebayang ya gitu bahwa nggak semudah itu, memang ada pakemnya gitu. Karena berbeda dengan nulis cerpen, nulis puisi atau nulis novel. Tapi aku juga tahu bahwa nulis novel, nulis puisi, nulis cerpen pun sebenarnya ada pakemnya. Kita kan nggak bisa asal nulis ya gitu. Jadi khususnya skenario memang ada pakem-pakemnya, ada formattingnya, ada harus tahu 3-act structure-nya, segala macam technicalities-nya yang memang perlu dipelajari gitu. Dan karena itu modal aku udah belajar di sekolah, di kuliah, ketika di iklan kan aku nggak nulis
skrip pakai. Itu kan copywriter agency ya yang nulis iklan ya. Tapi menulis itu adalah pekerjaan yang sangat personal. Jadi itu tetap bisa kita lakukan kalau kita udah sekolah film atau kita punya background kursus atau punya sertifikasi dalam penulisan film. Kita kerja apapun asal kita disiplin, misalnya dalam satu hari kita luangkan waktu sejam atau 2 jam untuk kita practice our craft, mengarang, menulis, itu otomatis nggak akan hilang gitu. Kayak orang naik sepeda, udah pernah belajar, pasti nggak akan lupa. Anak muda, Gen Z, ibu-ibu yang punya banyak waktu luang untuk menulis gitu. Pesan atau tips apa yang Teteh kasih supaya tulisan mereka itu readable bagi produser atau sutradara seperti Teteh? Dalam satu hari itu ada 10 skrip yang masuk ke kantor aku, Kalyana Shira Films. Dari pos, dari email, karena dari IG, DM aku skrip. Karena orang banyak banget yang memang ingin ceritanya bisa difilmkan, ya kan? Dan aku berterima kasih sekali sama semua yang udah kirim. Tapi dari aku bikin Kalyana Shira Films tahun 2000 sampai sekarang udah 24 tahun ya, itu nggak pernah ada yang masuk. Karena dari segi teknis nggak bisa. Karena mereka menulis bagaikan menulis cerpen, bagaikan menulis diary gitu ya. Jadi tidak secara struktur. Jadi kita harus bisa menggrab attention producer, finansier atau siapapun itu in the first 3 pages. Ketika 3 halaman pertama udah males, udah masuk gudang. It's different bikin skenario film. Sehingga kalaupun misalnya mau mengirimkan, paling tidak sekarang udah gampang kita hidup di dunia internet. Film favoritnya apa? Tonton berulang-ulang. Abis itu Google screenplay-nya. Mau film luar, biasanya film Hollywood pasti ada di Google. Lalu kelihatan kan, oh format nulis film tuh gini. Kalau aku suka film, let's say film favorit aku lah gitu. Aku bisa nonton 5-6 kali, ya kan? Apalagi kalau udah ada di OTT, segala macam diulang lagi gitu, ada lagi. Kan artinya kita udah inget ya scene-nya. Lalu ketika kita baca skripnya kan udah kelihatan. Oh ini tuh yang scene ini, oh scene awal. Jadi itu melatih kita membaca dari visual, kita membaca visual, lalu kita membaca tulisan yang berupa technicality script writing. Sebenarnya itu bisa kalau kita benar-benar mau rajin dan mau belajar, benar-benar mau berkarir sebagai penulis, mulailah dari situ gitu. Jadi udah tahu oh kayak gini. Jadi berarti yang ada di bayangan sutradaranya gini karena jadinya udah bisa kita tonton. Ternyata yang pas ditulis kayak gini gitu. Itu triknya aja. That's bocorkan. Tips ya. Film favorit Tehnya tuh apa sih yang menginspirasi Tehnya? Banyak banget ya. Ditonton sampai 10 kali. Kalau aku, I like Pretty Woman. Aku dulu I used to like Pretty Woman waktu pas pertama kali keluar. Itu aku pas baru mau lulus tuh di Amerika. Tapi setelah kesini aku ngerasa perempuan terlalu tidak mau Cinderella banget gitu. Kita adalah perempuan yang bisa berdiri sendiri, tidak perlu duit lelaki gitu kan. Tapi kalau aku dari kecil aku sukanya Sound of Music karena itu klasik ya, itu film yang dari kecil aku tonton berkali-kali. Lalu aku suka Cinema Paradiso, film Itali. Terus aku suka All About My Mother, film Spanyol. Terus aku suka The Apple, film Iran. Shifting nih ke topik yang lain ya. Kita sekarang mau membuat sebuah sekolah vokasi. Menurut pendapat seorang Tehnia yang sudah bergelut di dunia film selama 24 tahun gitu ya. Kenapa sih kita memerlukan sekolah-sekolah semacam ini untuk industri film? Jadi seluruh kru Cabokan 90% lulusan IKJ. Yang lainnya mungkin karena udah terjun ke iklan segala macam ya. Dari tahun 2000 awal kita syuting sampai aku syuting apa ya? Kayaknya udah berbagi suami deh 2006. Itu tuh masih IKJ. Jadi bayangkan 6 tahun sekolah film masih IKJ. Jadi generasi yang berikutnya lah yang Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Baru di tahun 2012 aku mendapatkan surat dari Universitas Multimedia Nusantara minta murid-muridnya boleh magang nggak di Kalyana gitu. Oh ada sekolah film baru nih gitu. Senang sekali rasanya. Lalu di tahun yang sama kalau nggak salah ada Binus Film School.
Lalu 3 tahun, 4 tahun kemudian ISI, Institut Seni Indonesia, Solo, Jogja, Padang Panjang itu mulai punya departemen film dan TV gitu. Jadi perkembangannya sangat pelan ya menurut aku untuk Indonesia, negara dengan 250 juta lebih penduduk, sekolah filmnya hanya di itu gitu. Jadi kalau kita lihat di kru film, kita lihatnya dia lagi. Walaupun sekarang udah lebih bergulir, tidak separah dulu, tapi kayaknya aku rasa sih karena industrinya juga dengan adanya OTT, ada banyak serial-serial, tidak hanya film di bioskop, itu benar-benar diperlukan vocational school yang sertifikasinya bisa dipertanggungjawabkan, guru-gurunya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam 5-10 tahun ke depan, dalam visinya Technia itu industri perfilman kita tuh seperti apa? Industri perfilman Indonesia di tengah gempuran film-film Korea, film-film Cina akan seperti apa? Udah semakin banyak sekolah film, semakin banyak vocational school, industri perfilman Indonesia bisa menjadi lebih banyak menyodorkan alternatif karena film Indonesia itu tidak cuma horor tapi ada banyak drama, ada banyak thriller, ada banyak komedi yang very Indonesian dan ada juga dokumenter yang bisa ditonton di bioskop, bisa dijadikan series di OTT. Jadi paling tidak bisa menyamai apa yang ada di dunia internasional bahwa genre itu bermacam-macam. Penonton juga kalau disuguhin genre yang bermacam-macam pasti mereka akan terbuka matanya, punya pilihan. Itu semua bisa dicapai kalau memang ada pelatihan sekolah, ada orang-orang juga yang ingin berkarya begitu banyak dan begitu sadar akan kualitas. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan bisa bermanfaat. Terima kasih.